Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari saya mengadakan pertemuan dengan beberapa ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga pimpinan ABRI. Di antara lain saya minta beberapa pandangan dan nasihat untuk menghadapi situasi keadaan negara yang sama-sama telah kita alami dan kita bersama telah mengetahui keadaan sekarang ini. Tentu semuanya ini adalah memprihatinkan sekali daripada kita yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Di antara lain adalah ada keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Saudara-saudara tentu juga sudah tidak lupa lagi, jadi ingat akan proses daripada pemilihan dan pelantikan presiden. Pada waktu saya akan dicalonkan menjadi presiden untuk 98-2003 oleh kekuatan sosial politik dan juga disampaikan kepada fraksi-fraksinya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya saya sudah mengatakan apakah benar rakyat Indonesia itu masih percaya pada saya karena saya sudah umur 77 tahun, agar supaya dicek benar-benarlah daripada semuanya itu. Dan ternyata bahwa semua kekuatan sosial politik ialah dari P3, PDI, Golkar maupun juga ABRI mengatakan memang benar sebagian besar daripada rakyat itu masih menghendaki agar supaya saya menerima pencalon kembali sebagai presiden untuk masa bakti 98-2003. Baiklah, kalau demikian tentu saya terima dengan rasa tanggung jawab. Dari saya terima bukan karena kedudukannya, tapi karena tanggung jawab. Lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan tinggal gelanggang colong pelayu. Berarti meninggalkan daripada keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab. Karena itu pada waktu itu sekali lagi saya terima dengan rasa tanggung jawab semata-mata terhadap negara dan bangsa Indonesia ini. Sekarang ada ternyata bahasa timbul yang tidak seluruhnya mendukung, percaya, melakukan artinya unjuk rasa bahwasanya mereka sudah tidak percaya lagi kepada saya, sehingga lantas mengajukan supaya saya mundur. Bagi saya mundurnya itu sekali lagi tidak menjadi masalah. Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngamandito, dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut. Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri bisa penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada wakil presiden secara konstitusional. Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi
nanti wakil presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus-menerus dan itu menjadi presiden atau kejadian dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa kita itu akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalam menjamin kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sedangkan kita itu memiliki dasar itu, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti memiliki konstitusi. Kalau konstitusi itu tidak kita pegang teguh gitu, oleh setiap warga negara, tentu daripada negara dan bangsa itu akhirnya akan menjadi artinya tidak akan langgeng berdirinya, bahkan mungkin ganti berganti, yang kemungkinan juga membawa akibat ada yang setuju, ada yang tidak, yang berarti pula akan membawa akibat pertentangan yang lebih tajam, mungkin sampai kepada pertumpahan darah, mungkin juga sampai kepada perang saudara dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi, siapa yang rugi? Tentu juga daripada bangsa kita sendiri. Sedangkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dengan diiringi dengan lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sehari sesudahnya, itu merupakan warisan daripada pendiri Republik, bahkan dari warisan daripada pejuang-pejuang kita yang telah gugur, agar supaya menjadi landasan yang baik daripada bangsa kita yang sangat majemuk itu, agar supaya dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat benar-benar akan terus-menerus dapat dipertahankan dan kita bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan juga diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi bahwa soal mundur bagi saya tidak masalah. Hanya masalahnya rasa tanggung jawab saya perlu memikirkan bagaimana negara dan bangsa kita. Jadi saya andai kata belum mengambil keputusan mundur, bukan karena saya tidak mau mundur, tidak. Tapi bagaimana agar supaya kemunduran saya ini negara dan bangsa benar-benar konstitusi kita tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pun juga akan tetap bisa dilaksanakan. Karena itulah harus diambil daripada satu langkah-langkah yang tidak meninggalkan konstitusi, tapi yang bisa kita gunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan daripada masalah. Ialah daripada mengatasi berbagai krisis, akibat krisis moneter maupun juga krisis kepercayaan, bahkan ditambah lagi dengan pengurusan yang terjadi akhir-akhir ini dengan sendiri menambah daripada kemampuan negara dan bangsa menjadi lebih kecil, sehingga untuk mengadakan rehabilitasi apalagi juga urusan pembangunan membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesiapan untuk perencanaan maupun juga pelaksanaannya. Untuk itulah saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kita harus memikirkan betul-betul agar supaya ada satu fase yang bisa menjamin kelangsungan negara dan bangsa, di mana tidak menimbulkan lagi artinya kerusuhan, tapi apa yang diinginkan ialah reformasi dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya akan mengambil langkah-langkah, karena sampai sekarang saya masih sebagai Presiden Mandataris mempunyai wewenang atas dasar Undang-Undang Dasar 45 maupun juga GBN dan tepan-tepan lainnya, mengambil suatu langkah-langkah dan pemikiran ini akan sampaikan kepada masyarakat
untuk dapat direnungkan benar-benar demi kepentingan negara dan bangsa, demi kepentingan daripada pembangunan yang sedang dan akan kita lanjutkan agar supaya cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu bisa tercapai. Sekali lagi, semua ini adalah harus kita pikir sedalam-dalamnya. Jangan dengan emosi, tapi juga dengan segala kesadaran. Semuanya harus kita arahkan untuk kepentingan negara dan bangsa kita. Janganlah kita menyaksikan daripada negara dan bangsa yang telah banyak pengorbanan daripada usaha kita untuk mendirikan republik ini akhirnya menjadi hancur berantakan, ya, yang berarti ya kita tidak menghormati, menghargai daripada para pahlawan yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk berdirinya negara Republik Indonesia itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, jadi setelah saya mendengarkan saran-saran dari para tokoh-tokoh dan juga daripada pimpinan ABRI, maka untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesatuan dan persatuan bangsa, saya mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saya sebagai Presiden Mandaris MPR, saya akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin. Untuk itu saya akan segera membentuk komite reformasi yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan para pakar dari dunia perguruan tinggi, dengan tugas itu untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Kepartian, susunan MPR DPR dan DPRD, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Anti Korupsi dan lain-lainnya sesuai dengan keinginan daripada masyarakat. Pemilihan umum akan dilaksanakan secepat-cepatnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang baru itu. Melaksanakan sidang umum MPR hasil pemilihan umum tersebut antara lain untuk menetapkan GBN, memilih presiden dan wakil presiden, dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga Kabinet Pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi. ABRI supaya menjaga kewaspadaan dan keselamatan nasional, menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama dan bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada anak, sanak keluarga dan korban daripada para korban, kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan masyarakat dalam melaksanakan reformasi nasional yang sedang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekali lagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hendaknya supaya kita benar-benar meresapkan, pikirlah nasib daripada negara dan bangsa Indonesia. Pikirlah keselamatan daripada rakyat dan bangsa Indonesia. Jangan sampai karena emosi tidak terkendali, kemudian bangsa kita itu akan menjadi lebih miskin dan lebih menderita
Sedangkan cita-cita perjuangan kita untuk memproklamasikan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu untuk mensejahterakan daripada rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun agar supaya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu benar-benar akan bisa terwujud. Sekali lagi, dalam mengambil jalan yang saya kemukakan tadi semata-mata untuk menyelamatkan negara dan bangsa daripada segala sesuatu yang harus kita laksanakan berdasarkan konstitusi kita itu. Saya harapkan semuanya dapat dimengerti dan tidak perlu khawatir bahwa saya akan mempertahankan untuk menjadi presiden, sama sekali tidak. Ada yang mengatakan tadi seperti tadi yang katakan untuk tidak menjadi presiden kembali pada anggota masyarakat lain masih bisa berguna untuk negara dan bangsa dan masih banyak pengabdian yang saya berikan. Jadi demikianlah, ada yang juga mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden tidak akan paten katanya. Jadi kembali kepada warga negara biasa itu tentunya juga lebih terhormat, tidak kurang terhormat daripada presiden, asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi harapkan jangan dinilai saya sebagai penghalang daripada semuanya, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya untuk membuat keselamatan negara dan bangsa inilah kita harus mengambil langkah-langkah yang konstitusional, tapi juga yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan jalan-jalan yang benar. Saya mengharap agar supaya semuanya dimengerti oleh rakyat secara keseluruhannya, sehingga lantas berhentikanlah daripada segala kegiatan-kegiatan yang akhirnya akan membawa akibat daripada kependeritaan daripada rakyat kita dengan menghasut, kemudian lantas mendorong rakyat untuk berbuat salah yang sebenarnya rakyat itu tidak mempunyai jiwa untuk berbuat salah, tapi karena kemudian dihasut, didorong dan sebagainya sampai lantas lupa. Dan ini memang harus kita akhiri karena bisa membawa nama martabat daripada bangsa kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian daripada para wartawan dan juga saudara-saudara para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.